Di UGM Jokowi semangat bahas program Prabowo, giliran ditanya utang WOS mukanya langsung berubah dan berbalik sapa tamu. Ditemui usai menghadiri acara Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, mantan Presiden Jokowi tidak merespon awak media saat ditanya terkait utang proyek kereta cepat atau WUSH di era kepemimpinannya yang membengkak. Jokowi hanya melempar senyum dan juga menghindari awak media saat disinggung terkait sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak membayar utang kereta cepat menggunakan APBN. Yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya WUSH yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUSH Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Rencana kumpul sama teman-teman Pak. Apakah dia tidak ngerti kalau dia punya hutang banyak? Itulah akibatnya, begitu kan ya? Itulah akibatnya kalau seseorang ya dengan ambisinya untuk membangun infrastruktur tanpa menghitung hutang-hutangnya. Padahal Jokowi sudah diingatkan begitu, tidak begitu didengarkan. Akibatnya apa ya sekarang? Ya ditanya oleh wartawan, Pak, bagaimana dengan WUSH Pak? Bagaimana dengan hutang kereta cepat Pak? Ya Jokowi hanya senyum-senyum sana-sini begitu kan. Ini apa coba? Seharusnya ini bagian dari kesempatan bagi seorang Jokowi untuk memberikan klarifikasi. Apakah hutang cepat ini benar-benar hutangnya begitu kan ya? Nanti apakah diperintahkan membuka lebar untuk dibayar untuk APBN atau tidak begitu kan? Seharusnya klarifikasi dong sana-sini begitu. Nampaknya Jokowi menghindar begitu. Ada apa ini? Ada apa ini ya? Bahwa ini kan harus bicara soal beberapa proyek mercusuar ya yang dilakukan para pemimpin negeri tidak hanya di Indonesia. Itu biarkan saja, memang itu juga pada titik tertentu akan diuji oleh kita sendiri bahwa itu akan menjadi kebanggaan bangsa atau bukan. Karena menurut saya kan tadi sejak awal saya sampaikan ini bukan lagi bicara soal untung rugi saja. Apalagi kalau kita bicara soal Jakarta misalnya yang mengeluarkan APBD besar, mungkin sekarang udah triliunan segala macam, orang nggak ribut juga soal itu. Karena orang juga berpikirnya bukan soal bagaimana MRT atau LRT itu mendapatkan keuntungan langsung dari apa yang dioperasikan. Tapi bahwa memang akhirnya masyarakat terbantu soal tidak macetnya dan lain sebagainya, yang itu puluhan triliun bahkan. 65 triliun? 65 triliun. Jadi untuk kalau misalnya kita justru akhirnya meributkan ini, yang akhirnya padahal rakyat sendiri itu juga menikmati itu, yang juga diuntungkan secara ekonomis, sebagaimana gitu loh. Bagaimana kita melihat suatu bangsa gitu, kalau misalnya rakyat kita sendiri yang diuntungkan malah kita persoalkan gitu. Ini yang menurut saya kan tidak fair. Saya menilai proyek kereta cepat ini adalah proyek yang tidak menjalankan prinsip-prinsip good governance. Kenapa? Misalnya kita masih menemukan misteri tentang pergeseran dari perjanjian dengan Jepang lalu bergeser ke China. Yang kedua, kita masih misteri karena tidak ada transparansi soal pembengkakan yang nilainya dahsyat ya, dari 65 triliun menjadi 118 triliun. Sekian banyak misteri ini sebenarnya menunjukkan bahwa proyek ini tidak berbasis ilmu pengetahuan yang utuh. Jadi good governance menurut saya ini dilanggar. Dan Prabowo tidak mau terbebani itu. Dan Prabowo tidak mau ini menjadi beban. Itu dari mana kapan ngobrol? Dari mana tahu kita? Ngawur. Ini kan satu ruang patut udah kita kan tahu. Yang kedua begini, kita tahu siapa. Kita boleh dong berpendapat. Boleh. Berdasarkan jangan belum selesai. Kalau pendapat itu harus ini dasarnya juga adalah tidak bisa membedakan. Bang, perlu bisa membedakan dong antara kritik dengan asumsi, antara kritik dengan kebencian. Jadi tadi kalau kemudian menyamakan antara kritik lalu kemudian dianggap sentimen, itu sebenarnya problem nalar ya. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina? Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan.
kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Saya ingin memberikan penjelasan. Dalam infrastruktur ada 3. Ada infrastruktur dasar, ada infrastruktur publik, ada infrastruktur komersil. Intinya, WUS adalah komersil. WUS adalah komersil. Jadi harus ekonomi. Bicara bukan gratis. Ya, jadi supaya kita bicara dengan ya ini bisnis. Bukan, saya bisa bantah itu. Antara Indonesia dengan Cina, sebentar itu bisnis. Tetapi Indonesia kepada rakyat tidak boleh bisnis. Tidak boleh. Bapak belok kemana sih? Belok. Oke. Bapak kali memberikan contoh. Apakah jalan dari kampung Pak saya ada? Itu namanya infrastruktur publik. Tidak. Gratis. Betul. Infrastruktur dasar itu jalan desa, puskesmas. Infrastruktur komersil itu harus dengan kelayakan ekonomi. Oke, baik. Tidak selalu, Pak. Tidak selalu. Tidak selalu. Komersil harus ekonomi. Iya, memang harus ekonomi. Tidak 100%. Bapak cuma ngotot aja. Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi memang saya menyoroti masalah utang, Pak. Saya mencatat, Pak, dalam 2 tahunan, utang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun, Pak. 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar hutang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kapitalis? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang.
Ya bertanggung jawab, yang bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Ya jangan mana kuat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya gak lupa. Terus rubah ya, nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana ke depannya? Sudah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau uang KAI nggak akan bisa. Nah, karena Dalantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar. Jangan APBN, saya setuju itu. Ekspresi muka Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mendadak berubah saat ditanya tanggapannya mengenai pembayaran utang WOS atau kereta cepat Jakarta-Bandung tidak lagi dianggarkan APBN. Hal tersebut terlihat seusai Jokowi menghadiri agenda Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025. Ketika diminta tanggapannya soal pernyataan Menteri Keuangan, Menke, Purbaya Yudisadewa yang menegaskan pembayaran utang WOS tidak dianggarkan dalam APBN. Raut muka Jokowi sempat berubah, dari semula tersenyum kemudian mengerenyitkan dahinya. Tak lama kemudian, senyum simpul kembali terlihat. Terima kasih, jawab pengawal Jokowi yang mencoba membuka jalan kepada Jokowi usai acara tersebut. Jokowi kemudian perlahan berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata usai ditanya mengenai hal tersebut. Sebelumnya, Menke Purbaya menegaskan pendiriannya, bahwa Danantara lah yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran utang WOS, dan tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Purbaya bahkan menyebut Danantara sanggup membayar bunga tahunan KCIC yang mencapai sekitar 2 triliun rupiah, karena lembaga tersebut menerima dividen BUMN hingga 90 triliun rupiah. Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir 80 triliun rupiah 90 triliun rupiah. Itu cukup untuk menutupi sekitar 2 triliun rupiah bunga bayaran tahunan untuk KCIC, kata Purbaya. Sementara dalam siniar YouTube Mahfud MD, mantan Menko Polhukam itu menyoroti dugaan markup anggaran yang fantastis dalam proyek kereta cepat WOS. Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang naik hingga 3 kali lipat dibandingkan proyek serupa di China. Dugaan markupnya gini, itu harus diperiksa, ini uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta WOS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17-18 juta US dollar. Jadi naik 3 kali lipat kan? Ini yang menaikkan siapa? Uangnya kemana? Tanya Mahfud. Beban proyek ini semakin berat dengan bunga utang yang harus ditanggung negara. Bunga utangnya saja setahun itu 2 triliun rupiah. Bunga hutang saja, sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus, paparnya. Meski demikian, Mahfud meminta agar penyelesaian masalah ini tidak bertujuan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, melainkan untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.